Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang histori pasal 18 Undang-Undang 1945. Pasal 18 Undang-Undang 1945 ini mengalami perubahan. Sebelumnya hanya terdiri dari satu ayat, dan setelah diamandemen telah ada 3 pasal, yakni pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Latar belakang diubahnya pasal 18 yakni dikarenakan adanya sistem sentralisasi peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengakibatkan pemerintah pusat terlalu dominan. Maka dari itu, tidak adanya kebebasan kepada kepala daerah untuk memberikan peraturan yang sesuai dengan kondisi keadaan daerah masing-masing. Perubahan pasal 18 ini merupakan sebagai dasar peraturan otonomi daerah. Perbedaan pasal 18 sebelum amandemen yakni setiap daerah dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, yang dimana sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam negara itu yang bersifat istimewa. Perbedaan pasal 18 sesudah amandemen yakni NKRI terbagi menjadi daerah-daerah provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota, yang dimana berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, yang dimana juga setiap provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu, serta penetapan kepala provinsi juga yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan, serta pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A ayat 1 dan 2 yakni berisi tentang kekhususan dan keragaman daerah diletakkan oleh keragaman atau keadaan khusus, seperti daerah industri, daerah pertanian, dan daerah pariwisata. Jadi dampaknya adalah sesuai peraturan yang ada itu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di setiap daerah tersebut. Pasal 18B ayat 1 dan 2 ini menjelaskan tentang menghormati setiap kebudayaan atau adat tradisional setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Contohnya Jogja, yang dimana wali kota merupakan para Hamengkubuwono yang sedang menjabat saat ini. Conclusion, pasal 18 amandemen ini mencerminkan NKRI yang sesungguhnya, di mana setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, dan bila hanya ada satu perundang-undangan saja atau ditetapkannya sentralisasi, maka akan terjadinya kesenjangan antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pasal 18 amandemen memberikan kesempatan untuk tiap-tiap daerah mengatur daerahnya, mulai dari peraturan daerah hingga anggaran dana, sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintahan daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, sehingga terciptanya daerah yang unggul dengan SDM yang unggul juga.